Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan lewat khotbah kita pada hari ini dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat 18. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 18. Saya baca buat kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memasuki Minggu Rogateng yang menyerukan, yang selalu mengingatkan kita dan juga mengajak kita untuk tetap berdoa, untuk selalu berdoa. Dalam pembahasan khotbah kali ini, kita akan membahas tentang kuasa doa orang benar. Sekali lagi, kuasa doa orang benar. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan menyangkut doa. Juga menyangkut kuasa doa dan doa orang yang benar. Saudaraku, bila mana orang ingat akan dokter? Saat kapan orang mengingat dokter? Ketika sehat atau ketika sakit? Tentu saja ketika ia sakit. Untuk apa orang ke dokter kalau ia sedang dalam keadaan sehat? Kalau memang sehat, ngapain perlu pergi ke dokter? Pertanyaan berikutnya sekarang bagi kita, bila mana orang akan berdoa? Atau bila mana orang ingat akan doa? Ketika susah atau ketika senang? Apakah orang ingat berdoa ketika ia susah atau ketika ia senang? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab menggambarkan hubungan manusia dengan Allah itu ibarat anak dengan ayah. Seorang anak berbicara kepada ayahnya bukan hanya untuk meminta pertolongan. Seorang anak pun berbicara dengan ayahnya meski tidak butuh pertolongan, meskipun tidak sedang membutuhkan sesuatu. Justru hubungan seperti itulah yang sehat. Anak dapat berbicara kepada ayahnya secara wajar dan tenang. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hubungan seperti itulah juga yang diperlukan di dalam kehidupan kita, dalam hidup berdoa. Kita patut berbicara kepada Allah meskipun kita tidak sedang membutuhkan sesuatu, tidak sedang membutuhkan pertolongan. Maka dengan begitu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semboyan kita bukanlah habis daya baru berdoa, melainkan berdoa biarpun berdaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan sekarang, kalau kita tidak berdaya, kalau kita misalnya sakit, hampir tidak ada daya, kita sakit, apa yang kita lakukan, saudaraku?
Yang kita lakukan ya tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita patut berbangga, kita patut bersyukur, kita punya alat komunikasi tercanggih, komunikasi tanpa operator, komunikasi tanpa layar, tanpa harus bayar pulsa, bebas pulsa dan terbuka 24 jam, tanpa di luar jangkauan, tanpa istilah Veronica. Apa itu? Yaitu doa. Doa adalah komunikasi orang percaya dengan Tuhannya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan kita. Sebagaimana juga dalam bacaan firman Tuhan dalam kitab Yakobus tadi pasal yang kelima ayat 14 dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudaraku, mengapa kita harus berdoa? Mengapa harus berdoa? Yang pertama, mengapa harus berdoa? Karena doa sangat besar kuasanya. Itu kata firman Tuhan tadi. Doa sangat besar kuasanya. Dalam ayat 16b dikatakan tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa sangat besar kuasanya berarti juga sangat efektif. Berarti juga tidak banyak tetek bengeknya, tidak banyak syarat-syaratnya. Dan dicontohkan tadi bagaimana Elia yang selalu bersungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Apakah Elia itu Superman? Tidak, saudaraku. Dikatakan firman Tuhan tadi bahwa dia adalah manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti saudara-saudara sekalian, sama seperti kita semua. Lalu di mana letak kehebatannya? Di mana letak kekuatannya, saudaraku? Letak kekuatannya adalah di dalam doanya. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan abaikan hidupmu dalam doa. Jangan abaikan hidup sehingga kita tidak berdoa. Karena itu, bila kita lemah, bila kita membutuhkan kekuatan dalam kehidupan kita ini, menghadapi tantangan kehidupan ini, bila kita membutuhkan semangat, membutuhkan ide, membutuhkan dorongan, membutuhkan motivasi, mari saudaraku, panjatkan doamu kepada Tuhan. Kontakkan dirimu dengan Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupanmu, sumber segala sesuatu itu di tengah kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 dikatakan bahwa berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hal-hal ajaib yang tidak pernah diperdengarkan oleh telinga, yang tidak pernah kita dengarkan lewat telinga kita atau dilihat oleh mata kita, atau tidak datang dalam pikiran kita, akan diberikan Tuhan kepada orang yang berseru kepada Tuhan, berseru kepadanya di dalam iman percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah doamu sering tidak memperoleh jawaban? Apakah doamu sering tidak memperoleh jawaban? Kitab Yakobus ini mengajarkan kita tentang bagaimana doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa, ada 3 hal untuk bisa kita perhatikan, untuk bisa berdoa dengan efektif, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang pertama dikatakan tadi, doa orang benar.
Doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang benar. Pertanyaannya sekarang, siapa yang orang benar? Siapakah yang dimaksud dengan orang yang benar? Siapakah yang dimaksud di tengah kitab Yakobus ini orang benar? Alkitab mengajarkan kita yang disebut dengan orang benar adalah mereka yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mereka yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 26 dan juga dalam pasal 5 ayat yang pertama itu. Orang benar adalah mereka yang menerima Yesus sebagai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka dibenarkan oleh Tuhan Yesus itu. Mereka bukanlah tidak berbuat dosa. Mereka bukan tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, tetapi mereka dibenarkan karena percayaannya kepada Tuhan yang menjadi Juru Selamat manusia itu. Tetapi lewat pemberitaan firman Tuhan ini, saudaraku, kita diingatkan dan kita diyakinkan apakah memang kita orang yang benar. Memang sekali lagi kita bukan orang yang sempurna, tapi orang percaya, ingat, adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Tentu harus kita yakini, saudaraku, bahwa kita termasuk orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus itu. Kita termasuk yang dibenarkan oleh Allah itu. Yang kedua, dengan yakin didoakan. Itu tadi kata firman Tuhan. Dengan yakin didoakan. Doa yang efektif muncul karena adanya keyakinan. Sekali lagi, doa yang efektif muncul karena ada keyakinan. Bagaimana kita bisa berdoa dengan yakin, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Pertama, keyakinan muncul karena doa tersebut lahir dari iman kita, dari percaya kita. Roma 10 ayat 17 dikatakan dalam firman Tuhan, dan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka berdoa dengan yakin bisa terjadi karena ada dasar firman Tuhan yang kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, biasakan berdoa dengan memegang janji Allah. Biasakanlah berdoa dengan memegang janji Tuhan untuk permohonan doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan itu. Yang kedua, keyakinan bisa muncul karena tidak ada tuduhan di hati. Tuduhan di hati kita. Itu sebabnya dalam kitab Yakobus tadi, dalam pasal 5 ayat 16 dikatakan di sana, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini mengajarkan untuk kita saling mengaku dosa sebelum kita mendoakan. Pengakuan dosa yang tulus akan menghilangkan tuduhan di hati kita. Tuduhan di hati kita, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apakah saudara cukup punya iman untuk menaikkan doa? Menaikkan doamu di hadapan Tuhan, menaikkan doamu kepada Tuhan. Jika belum, selidiki firman Tuhan. Carilah dan kemudian peganglah janjinya dalam doamu. Namun setelah itu selidiki hatimu. Selidiki hatimu, apakah ada dosa yang perlu dibereskan? Apakah ada kesalahan yang perlu diakui? Karena firman Tuhan tadi berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Yang ketiga, perlu ada ketekunan, saudaraku. Ketekunan. Yakobus 5 ayat 17 tadi dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 3 tahun dan 6 bulan. Ini contoh tadi tentang Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam doa melibatkan ketekunan. Kesungguhan berdoa
melibatkan ketekunan seperti apa yang ditunjukkan oleh Elia. Elia berdoa dengan tekun. 7 kali dia berdoa sebelum muncul awan, dan berita Alkitab dan cerita Alkitab, setelah telapak tangan yang awan sebesar telapak tangan yang menghasilkan hujan. Dia dengan tekun berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan berikutnya bagi kita, saudaraku, apakah kamu cukup tekun dalam berdoa? Apakah kita sudah cukup tekun dalam berdoa dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan di sana, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak kisah dalam Alkitab yang menceritakan betapa berkuasanya doa orang yang benar. Betapa berkuasanya doa orang benar itu. Ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, saudaraku? Mujizat pun terjadi di saat dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Saat berhadapan dengan Ahab, Elia berkata, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama itu dikatakan dalam firman Tuhan, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Maka yang terjadi adalah hujan benar-benar tidak turun selama 3,5 tahun. Coba kita bayangkan, dia berdoa hujan tidak turun, maka selama 3,5 tahun memang benar-benar hujan tidak turun. Langit pun tidak menurunkan hujan itu. Tetapi saudaraku, ketika dia kembali berdoa, tertulis, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Dalam pasal 18 ayat 45 itu. Dia kembali berdoa, namun hujannya turun. Dengan kesungguhannya berdoa kepada Tuhan, maka apa yang dia doakan Tuhan kabulkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan lewat khotbah ini, atau apa yang menjadi renungan buat kita lewat khotbah ini, saudaraku? Mari saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semakin rajinlah berdoa. Mari kita semakin rajin berdoa. Hidupmu akan berubah ke arah yang lebih baik bila semakin banyak berdoa. Bila semakin rajin berdoa. Doa akan memberikan kita semangat. Doa akan memberikan kita kekuatan. Doa akan memberikan kita motivasi, dorongan dalam kehidupan kita. Motivasi yang kuat, semangat hidup. Doa akan membuat hidup kita terinspirasi dan memberikan kita inspirasi baru. Pikiran kita jernih. Dan doa firman Tuhan tadi berkata akan memberikan kita kesembuhan dalam segala penyakit yang kita alami. Dengan berdoa, maka kuasa doa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesembuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi hal-hal positif lainnya lewat kita berdoa kepada Tuhan. Berdoalah terus-menerus kepada Tuhan, agar kuasa Tuhan mengalir selalu dalam kehidupanmu. Jangan pernah tidak berdoa. Jangan lupa berdoa. Tapi tetaplah berdoa. Dan Tuhan akan selalu memberikan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua. Amin.